Kondisinya kata Ani, makin panas. Kantor polisi masih harus rame nih. Kalau sebelumnya NP telah diduga melaporkan Heri Kuncoro, kini serangan balik sudah dilakukan pihak HK yang juga melaporkan NP ke Polda Jatim. Bersama Togar Situmorang, Heri Kuncoro yang merasa geram karena banyak menerima serangan hujatan diduga pasca chat pribadinya disebar tanpa izin oleh NP. Heri Kuncoro pun banyak disangka netizen katanya mengejar-ngejar dan menyukai NP dan membuat ia dan istrinya kerap ribut. Apalagi diakui Heri, pihaknya sebelumnya pernah meminta NP untuk men-take down postingan chat pribadinya yang diduga disebar NP. Namun disebut Heri, NP responnya membuat ia akhirnya memutuskan untuk membuat laporan terhadap NP yang laporannya telah diterima pihak Polda Jatim. Saya sebagai kuasa hukum dari Bapak HK Heri Kuncoro, ini terkait laporan kita di Polda Jawa Timur. Puji syukur sudah diterima dengan pihak Polda Jawa Timur. Namun dalam hal terkait laporan tersebut, itu kita berdasarkan fakta, bukti, dan saksi fakta yang ada. Artinya peristiwa yang terjadi itu adalah hak daripada Bapak HK yang merasa keberatan adanya suatu postingan dari chatting pribadi antara Bapak Heri Kuncoro dengan pihak orang tersebut, perempuan tersebut. Nah, dari permasalahan itu yang diutamakan adalah chat itu disebarluaskan tanpa izin, di mana ada hal sensitif pada percakapan antara Pak HK dengan perempuan tersebut, dan itu menyangkut rumah tangga Bapak HK. Jadi kita bersyukur dari pihak SPKT Polda Jawa Timur, setelah kita memberikan keterangan, melampirkan bukti-bukti yang kita punya, serta juga kita memberikan beberapa orang saksi, akhirnya mereka clear menerima laporan kita dalam bentuk LP, laporan pro polisi, di mana LP itu di kirinya sudah tertulis namanya Pro Justita. Pro Justita artinya laporan Pak HK sudah memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana. Nah, pidana apa yang disangkakan? Pidana apa yang dicantumkan? Nah, pidana yang dicantumkan adalah terkait pidana Undang-Undang Elektronik pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 nomor 11 tahun 2008. Itu terkait Undang-Undang ITE. Saya ke Jakarta awalnya itu kan tujuannya untuk menghadiri undangan pesta salah satu teman saya. Bikin acara pernikahan anaknya di Hotel Bidakara, kemudian datang bersama seseorang. Nah, di situ waktu di bandara saya WA sama Novi. Nov, saya kebetulan sekarang berangkat ke Jakarta. Saya ada undangan anak salah satu seorang teman saya. Ayo kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol, kita ketemu. Dia bilang enggak, ya mungkin dia lagi sibuk ya. Saya jawab, ajak cowokmu. Mungkin waktu itu saya anggap si Novi itu ada pacaran sama Gary, maka saya bilang ajak cowokmu yang namanya Gary. Dia bilang enggak. Saya bilang saya datang dengan seseorang wanita cewek yang namanya si A gitulah ya. Nah, sudah selesai itu nggak berapa lama, kemudian chat WA saya diedarkan di media-media, di akunnya dia, di story-nya dia. Nah, di situ saya sempat negur. Saya bilang saya keberatan kalau ini kamu edarkan. Karena ini nanti keluarga pasti tahu. Benar. Nggak lama keluarga saya tahu. Akhirnya saya berantem sama keluarga saya. Sama istri saya berantem, sama keluarga juga ada keributan. Nah, ini yang menjadi saya nggak enak gitu. Saya udah nyampaikan ke Novi, tolong di take down. Karena ini akan menjadi masalah buat saya, terutama dalam rumah tangga saya. Bukan di take down, malah diumbar kemana-mana. Malah pasang di story-storynya dia juga gitu. Nah, ini kan buat saya ini kan
ya merugikan sekali. Ya, buat saya ini sangat fatal itu ya, terutama dalam rumah tangga saya. Nah, dari situ berkembang terus Novi selalu membuat statement-statement. 2 minggu ini saya sudah calling down, artinya saya nggak mau tampil-tampil karena saya nggak mau dibilang pansos. Saya ini bukan maunya pansos, ingin mengklarifikasi sebenarnya. 2 minggu ini saya udah diam, saya tidak mau diwawancarai. Media banyak mewawancara sama saya tolak. Maaf, saya nggak mau wawancara. Sementara saya calling down. Tapi dari pihak Novi, gencar terus, nyerang terus saya. Dia nyerang melalui TikTok-nya dia, melalui media-media, itu nyerang terus. Lama-lama saya juga kesel juga kan begitu. Ini orang saya sudah diem, kamu kok terus-terusan ngelunjak begitulah gitu ya. Akhirnya saya konsultasi dengan Bang Togar, sehingga terjadilah semacam ini laporan ini. Nah Besti, laporan yang disebut Heri Kunchoro dan tim kuasa hukumnya ini pun telah dibenarkan oleh pihak Polda Jatim dan dikatakan bahwa laporan tersebut sudah didalami cyber untuk kemudian ditindaklanjuti laporannya. Sekitar pukul 16.00 ya, Saudara HR beserta pengacaranya datang ke SPKT Polda Jawa Timur. Saudara HR ini melaporkan seseorang dengan inisial PV ya. Inisial PV ini terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial. Saat ini kasus ini sedang ditangani dan didalami oleh Reskrim ya, nanti mudah-mudahan nanti ditangani oleh Reskrim Direktorat Siber ya, karena ini kan terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial. Demikian ya sementara. Untuk status dari upaya laporan ini sifatnya pelaporan atau pengaduan? Saat ini masih pengaduan masyarakat ya, kan sedang didalami sekarang. Di sana sudah ada piket dari Siber untuk menindaklanjuti pengaduan saudara HR ini. Oke. Bukan hanya NP Besti, Nyoman Ray juga mendapat peringatan nih dari HK lantaran gak terima dengan apa yang dikatakan Nyoman, di mana diduga telah menyebut dirinya mengemis maaf. Ditegaskan oleh Heri Kunchoro mengenai levelnya bukanlah level pengemis. Makanya Heri pun meminta pertanggungjawaban nih atas apa yang dikatakan oleh Nyoman. Apalagi sang istri juga ternyata diungkapkan Heri Kunchoro seringkali ikutan dihujat. Bapak Nyoman Ray, Bapak saya anggap orang yang berpendidikan, mempunyai wawasan yang luas, ya, seorang advokat. Anda mengatakan bahwa ini saya ngemis-ngemis, maaf, ya, saya ini bukan pengemis Pak. Level saya ini bukan pengemis, ya. Mohon Anda itu kalau bicara itu sebagai orang intelektual, sebagai orang akademis, tolonglah ditata itu kalau ngomong itu. Seorang dosen ya. Seorang dosen lagi ya. Dosen. Kalau dosen itu kan harusnya memberi ya kuliah-kuliah yang bagus, yang adem gitu. Jangan menyinggung perasaan orang Pak. Ya. Dibilang saya ngemis, aduh. Narasinya itu narasi kebencian yang ditimbulkan. Ya. Nah, itu. Ya, itu menurunkan martabat saya. Ya. Dibilang saya pengemis, ya Mas. Ya. Sekali lagi saya bilang ya, saya bukan pengemis ya, gitu ya. Tolong ya, kalau Anda mau bicara silakan itu hak Anda, Ya. tapi tolonglah ditata bicaranya itu. Jangan sampai menyinggung perasaan orang. Ini yang dari saya udah saya sampaikan Bang Togar, Bang saya capek Bang, saya sudah kuping saya ini rasanya nggak kuat nih terima hujatan dari Novi sendiri ya, melalui TikTok, termasuk istri saya juga dihujat dengan alasan yang begini ya. Ini akhirnya saya serahkan ke Bang Togar sekarang semuanya. Niat awal bersilaturahmi kala itu disayangkan nih sama pihak Heri Kunchoro karena ditegaskan oleh Togar Situmorang malah dibalas menjadi penyerangan kehormatan terhadap HK. Padahal menurutnya adanya laporan yang kini telah dibuat Heri Kunchoro itu karena pihak NP yang lebih dulu membuatnya dengan menyambangi Bareskrim dan sebelumnya melayangkan 2 kali somasi kepada HK.
dan mengatakan mengenai saksi security dari pihaknya yang diduga dikatakan NP sudah tidak lagi bekerja di sana. HK punya jawabannya nih Besti. Iya, saya minta cuman ya nggak terlalu muluk-muluk ya. Satu, hapus semua chat yang sudah beredar. Dua, minta maaf. Itu aja. Ya kalau itu sudah selesai, saya rasa sudah selesai. Ya namanya orang minta maaf. Kalau kamu minta maaf ya syukur, ya kan? Kalau nggak mau minta maaf ya sudah, berarti saya tahu oh orang ini begini. Jadi saya tidak ada rencana atau mau lapor mau somasi itu nggak ada gitu. Tapi dari pihak sana yang somasi saya dulu. Dan perlu diketahui merupakan kebohongan publik ya, yang bilang bahwa Novi datang ke tempat saya cuma sekali. Itu kan buktinya banyak. Dia berkali-kali di tempat saya dengan baju yang berbeda-beda. Itu sudah bohong. Dia bilang tidak minum, ya kan? Bukti dia minum ada. Jadi kan harusnya antara Novi dengan Pak HK kan masih baik-baik itu. Iya Pak. Pertemanan yang berapa tahun yang lalu. Ya, toh Novi juga sering datang ke Surabaya atas fasilitas Pak HK. Dan itu bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, tapi berkali-kali, berulang-ulang kali. Ya. Nah, dalam hal ini konteksnya, kenapa sih orang mau jumpa hanya sekedar makan siang? Toh tidak diajak ketemu di tempat yang aneh-aneh, hanya makan siang. Dan hanya saya makan siang. dengan teman. Dan yang paling penting, Pak HK itu juga bawa teman perempuannya. Ya. Dan juga Pak HK menyarankan ajak Gary. Ya. Tidak sendiri. Nah, Iya. lagi pula ini kan semacam komunikasi biasa kayak saya misalnya telepon teman saya, "Hey bro, gue di Jakarta, ketemu yuk." Itu hal yang wajar. Betul, betul. Tapi tak bagaimana di sana seolah-olah meningkatkan dirinya, mengangkat dirinya, seolah-olah dia merasa paling dibutuhkan nama Pak HK. Padahal tidak hanya menjalin silaturahmi. Silaturahmi kan dalam ajaran agama kan baik, Betul. bagus, Betul, betul enggak? Betul Bang. Ya kan? Nah, kenapa niat orang mau silaturahmi malah diputar balik, diserang kehormatannya? Dan adapun niat dipertanyakan kenapa Novi seperti itu, asistennya Pak HK kan me-WA. Jawabannya kata biarin. Lah, berarti kan ada motif tertentu dari pihak Novi. Nah, sehingga setelah kami rangkum satu persatu, itulah jadi bentuk laporan yang kemarin kita masukkan. Terutama sudah menyerang harkat, martabat, dan kehormatan Pak HK. Jadi kalau atas laporan kita di Polda Jawa Timur, kami sudah menyerahkan alat bukti, sudah dimintain keterangan, dan sudah ada saksi. Baik. Sehingga sudah digelar perkara kecil pada saat di SPKT dan dinyatakan ada pidana tersebut. Berdasarkan gelar perkara dan cukup bukti, makanya di SPKT kami diterima dalam bentuk LP. LP-nya sudah terregistrasi, nomornya ada. Berarti LP tersebut sudah connect ke Mabes Polri. Jadi udah nggak main-main atas laporan Pak HK. Nah, tergantung mereka sekarang. Katanya mereka kan sudah nyambangin Bareskrim, sudah nyambangin Polda Metro Jaya. Ya, silakan. Kalau memang dilaporkan di Polda atau di Bareskrim, kami siap. Karena kenapa? Kami semua mempunyai bukti-bukti kuat. Dia bilang, oh itu Satpam sudah berhenti tahun 2003. Ya, Kejadiannya sebelum 2003. Jadi Satpam berhenti, tapi kan peristiwa hukumnya ada. Betul. Fakta, saksinya masih hidup. Masa saksi hidup, apa hubungannya dengan kerja dan tidak kerja lagi? Betul, betul. Kan tidak ada. Narasi apa yang dibangun sama pihak sana gitu loh. Betul enggak? Dan itu rangkaian-rangkaian potongan-potongan VT yang ditampilkan Pak HK, ada karyawan, ada security, ada apa. Itu adalah rangkaian untuk menunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat cerdas menilainya. Yang tidak dibohongi. Dan masyarakat jangan dibohongin terus. Bahwa figur orang ini adalah figur orang yang dalam keadaan baik-baik saja. Tidak gitu loh. Dan selalu orang-orang netizen menganggap itu kan masa lalu orang. Justru kita dinilai dari masa lalu. Ya. Kayak saya,
Saya kan juga punya masa lalu dong. Mm-mm. Betul nggak? Betul. Kalau orang ada yang menghujat saya atau membuat suatu hal-hal yang tidak tentang kehidupan saya, itu saya juga nggak akan reaktif selama apa yang dikatakan orang itu benar. Kecuali orang mengungkit masa lalu saya, disebarluaskan, tapi tidak kebenaran. Itu kebohongan, itu fitnah. Oke. Ya kan? Nah, sekarang peristiwa itu betul 3 tahun yang lalu, tapi 3 tahun lalu itu mau kita ungkap hari ini, salahnya di mana? Itu hak kita dong. Betul nggak? Kalau memang Novi merasa chat itu 3 tahun yang lalu, kenapa harus diposting? Mm-mm. Ya kan? Kan dia duluan dong. Bahkan sampai saat ini kami tidak pernah mensomasi. Dia duluan yang somasi. Betul enggak? Betul, Bang. Bahkan kami tidak menyentuh institusi kepolisian. Mereka duluan yang datang ke Barreskrim. Betul enggak? Bahkan ada, ya kita lihat ya, konten itu ada kata-kata tidak akan pernah meminta maaf ya kepada Bapak HK. Nah, analogi yang dibangun oleh pihak sana itu jelas sudah menjudge klien kami. Kalau Pak HK membuat video-video itu adalah fakta, adalah suatu kebenaran. Nah, kalau fakta dan suatu kebenaran, masa harus dibungkam? Nah, Besti, nggak sampai di situ aja. Jadi ternyata dampak lain yang ditimbulkan dari apa yang diduga telah dilakukan NP kepada pihak HK ini, selain ribut dengan keluarga dan istri, ternyata berdampak dengan bidang usahanya yang diduga adanya rumor untuk membuat sepi bidang usahanya tersebut dan diduga membuat HK menjadi dibenci orang, termasuk narasi yang dibangun oleh pihak pengacara NP mengenai video yang membuat HK sampai disangka memproduksi. Nah, karena hal tersebut, Heri Kunchoro pun memberikan pesan menohoknya nih kepada NP, katanya taubat. Dan konten kreator yang saya katakan nggak jelas juga ikut berkomentar. Ya, bahkan itu menulis nama HK dengan nama penuh, ya. Bahkan juga dia seolah-olah mengajak orang lain untuk membenci Pak HK atau mengajak orang lain untuk tidak datang ke tempat usaha Pak HK. Loh, namanya kita rezeki itu dari Tuhan, Baik. bukan Betul. dari manusia. Betul, Bang. Apa sih kayak komentar pengacaranya si NP si Novi itu? Jangan-jangan nanti tempat tersebut orang mau datang, nanti tempat private-nya bisa terganggu segala macam. Itu kan sudah tendensius. Masa iya seorang dosen, seorang pengacara katanya itu kok tidak ada dipikirkan ya narasi kata-kata untuk hal di publik gitu loh ya. Seolah-olah ilmu hukum dia yang paling hebat. Padahal antara teori di kampus sama kami sebagai pengacara praktek yang sudah berpraktek di lapangan itu berbeda. Kami tidak bicara teori, kami bicara fakta, bukti, dan saksi. Ya kan? Kita tidak pakai tuh istilah-istilah yang ngejelibet. Ada bukti, ada saksi, Ada fakta. ya kan? Dan fakta, korbannya ada, LP diterima. Itu narasi yang dibangun oleh kuasa hukumnya Novi, di mana dibilang video sur itu sudah berkonotasi tentang porno. Padahal sampai detik ini kami tidak pernah menyatakan adanya video porno. Hanya sur, ya, hanya kata-kata sur. Sur itu apa pidana? Betul enggak? Iya, iya betul. Nah, di pihak sana terlalu memblow up. Ada dibilang merekam adalah pidana, porno aksi, pornografi, pasal ini, pasal ini. Aduh, Bapak, kejauhan Anda berpikir gitu loh. Hanya begini loh. Jadi pengacara ataupun jadi dosen itu pilihan, tidak boleh double. Kalau mau jadi dosen, silakan Anda di kampus. Tapi kalau mau jadi pengacara, harus mengucap ini depan publik, harus punya bukti utuh.
punya bukti utuh. Bukan merangkai satu narasi bahwa Pak HK memegang video sur. Surnya apa? Apakah pornografi atau sur lagi makan? Atau sur lagi pakai baju? Kan tidak ada pornografi atau pornoaksi, betul enggak? Betul. Sampai saat ini saya, Dr. Togar Situmorang, tidak pernah menyatakan ada video sur tentang negatif. Tapi dari pihak mereka ngebangun narasi seolah-olah klien kami itu mempertontonkan kepada orang-orang, bahkan dibilang apa, dituduh memproduksi. Coba lihat pernyataan dia terakhir tuh. Nah, ini yang kami sangat sayangkan, terlalu jauh menjudge orang. Keluarga. Maksimal, yang saya maksimalkan urusan ini kan karena masalah keluarga aja lah. Ya. Kalau yang lainnya saya ini nggak ngurus lah. Orang bilang saya ini apa saya nggak ngurus. Tapi internal keluarga itu yang jadi beban saya. Ya, itu yang jadi beban saya. Jadi membuat saya jadi begini ini ya gara-gara Novi semuanya gitu. Kalau istri saya lihat TV muncul marahnya lagi. Ya, lihat TV dengan berita-berita yang seperti ini muncul lagi marahnya lagi. Yang nggak selesai. Karena ya perasaan itu pasti tetap membara melihat istri seperti itu. Ya, saya sudah ketemu sama istri saya bicara baik-baik, saya minta maaf sama istri saya. Ribut lagi. Sudah saya minta maaf sama istri saya. Oke. Ya namanya wanita, ya dia bilang ya diam aja Mak, diam aja. Itu istri saya. Tapi ya kalau lihat lagi ya marah lagi gitu. Bijak-bijak Anda berbicara. Semakin banyak Anda berbicara, semakin menunjukkan kualitas saudara siapa. Jadi kalau dari kami, dari Pak HK dan kami, sudah mengirimkan surat kepada pihak pengacara dan kepada pihak Novi juga. Jadi keinginannya hanya satu keinginan daripada Pak HK, yaitu keadilan. Oke. Pak HK hanya minta keadilan dari orang yang bernama Novi. Omongan Novi itu ya tobat aja lah Novi, jangan terlalu cari-cari musuh ya. Ya nyatanya banyak dulu teman yang dekat sama Novi akhirnya pisah semuanya. Itu karena apa? Karena ulah Novi sendiri. Kalau Novi baik nggak mungkin pisah. Tapi kalau Anda baik, teman banyak. Nah Besti, menurut kalian apakah NP yang telah dilaporkan balik oleh HK akan bertobat dan minta maaf mengakui kesalahannya? Isi jawaban kalian di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe biar dapetin video kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.